Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, eh, hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang menarik lagi menurut saya, yaitu tentang kabar menghilangnya Jack Ma. 3 bulan yang lalu, Jack Ma itu hilang dari publik, ya. Jadi di China, Jack Ma itu setelah mengkritisi pemerintahan China, dia hilang. Jadi apa alurnya kayak gini, teman-teman. Di tanggal 24 Oktober, Jack Ma itu menyampaikan sebuah pidato. Nah, pidatonya ini cukup pedas. Pidatonya ini cukup lantang, cukup keras, mengkritisi pemerintahan China yang Jack Ma bilang bahwa regulasi itu terlalu ribet. Regulasi itu dia melontarkan kritik pedas terhadap regulator finansial dan perbankan. Nah, Jack Ma menilai regulasi perbankan di China ini menghambat inovasi dan harus direformasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pernyataan ini membuat geram pemerintahan China yang kemudian bereaksi dengan memperketat regulasi bisnis teknologi finansial atau fintech. Nah, jadi memang kita ini harus hati-hati ketika berbicara di tempat yang di dalamnya itu ada penguasa, ada kekuasaan yang bermain maksud saya, ada kekuasaan yang bermain di dalamnya. Sama kayak ketika WhatsApp mengumumkan akan mengambil data konsumen untuk kebutuhan WhatsApp bisnis misalkan ya. Itu tuh, nah di situ terjadi hukum kuasa. Jadi WhatsApp punya kuasa untuk menonaktifkan siapapun yang tidak setuju dengan kebijakan barunya. Begitupun kita, para pengguna juga punya kuasa untuk meninggalkan WhatsApp kalau memang itu sudah dirasa tidak nyaman lagi. Gitu ya. Nah, balik lagi ke Jack Ma. Kemudian dari akibat dari lontaran atau kritikan pedas terhadap pemerintah China ini, akhirnya perusahaan anak usaha dari Alibaba Group, yaitu ada namanya Ant Group, itu perusahaan tentang finansial teknologi atau fintech, gagal IPO. Nah, awalnya IPO itu mau dilaksanakan tanggal 3 November. 2 hari sebelum IPO itu dijadwalkan, dan sebentar lagi ya istilahnya ya 2 hari sebelum IPO itu dijadwalkan, maka pemerintah mengumumkan bahwa ini akan dibatalkan. Alasannya penangguhan cukup sederhana, yakni adanya perubahan peraturan oleh regulator. Jadi yang harusnya tanggal 3 November itu Ant Group, yaitu perusahaan dari anak usahanya Alibaba Group, di perusahaan financial teknologi, bisa melantai di bursa Hong Kong dan Shanghai, tidak jadi. Nah, IPO-nya gagal. Nah, setelah itu Jack Ma menghilang. Jack Ma menghilang, nggak ada yang tahu kemana Jack Ma pergi. Ada yang mengatakan Jack Ma di penjara karena telah mengkritisi pemerintah. Ada yang mengatakan Jack Ma itu dibunuh. Ada juga yang mengatakan, oh enggak kok, Jack Ma ada. Jack Ma ada di apa tuh di kota Hongju, yaitu markas perusahaan Alibaba. Nah, sebetulnya pemerintah ini ingin menasionalisasi perusahaan Jack Ma. Jadi sebelum hari ini kita tahu ya Jack Ma itu udah ada, udah muncul, udah balik lagi. Nah, pemerintah itu ingin menasionalisasi perusahaan Jack Ma. Kenapa? Karena listing dari perusahaan Jack Ma ini bukan dari Cina ternyata, teman-teman. Alibaba itu IPO pertama kali di tahun 2000. Bentar, saya lupa datanya ya, 2013. 2014, di tahun 2014 IPO pertama kali Alibaba itu bukan di Shanghai, tapi di Wall Street. Nah, ini menarik nih. Di Wall Street, yaitu di New York Stock Exchange di Amerika. Dengan penjualan di IPO itu, Jack Ma berhasil mengumpulkan 21,8 miliar pada penutupan
hari pertama IPO, dan ini merupakan IPO terbesar yang pernah ada bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Amerika. Jadi bayangin ya, banyak perusahaan yang listing di Wall Street gitu ya. Ada Apple, Nasdaq gitu ya, Facebook gitu. Tapi begitu Alibaba ini masuk, ini menutup semua, menjadi IPO terbesar. Jadi mengalahkan Facebook, mengalahkan YouTube gitu, mengalahkan perusahaan-perusahaan yang milik Amerika sendiri. Padahal ini perusahaannya dari China. Nah, artinya apa? Ketika listingnya itu di Amerika, artinya yang punya kekayaan, yang punya saham besar terhadap perusahaan Alibaba adalah Amerika. Dan kita tahu saat ini Amerika dan China sedang perang dagang ya, perang dingin, perang dagang. Nah, pemerintahan China, saya duga gitu ya, saya duga mereka ingin menasionalisasi perusahaan yang dimiliki oleh Jack Ma. Kenapa? Karena Alibaba ini menguasai 70% dari transaksi nasional di Tiongkok. 70% transaksi nasional China. Jadi kalau kita lihat ada banyak sekali warung gitu ya, banyak sekali e-commerce. 70%-nya itu dimiliki oleh Alibaba. Gila nggak tuh? Dan kita tahu ketika market itu besar, semakin besar market itu artinya semakin bagus proses penjualan sahamnya. Nah, pemerintah China mengerti betul, paham betul bahwa kalau eh, ini terus dilakukan oleh Alibaba Group gitu, maka yang mendapat keuntungan siapa? Yang mendapat keuntungan bukan pemerintah China, tapi orang-orang yang punya saham di Wall Street itu. Tapi Jack Ma, bisnis is business gitu loh ya. Jadi kalau kalau bahasanya Mardigu, ada yang disebut dengan nasionalis, ada yang disebut dengan globalis. Nah, bedanya apa? Globalis itu nggak peduli dia orang mana, tinggal di mana, yang penting dia itu bisnis. Yang penting kekayaannya terus ngalir. Yang penting dia terus mendapatkan keuntungan gitu loh. Nggak jadi masalah perusahaannya di Cina, listingnya di New York, nggak jadi masalah. Dan bagi orang New York juga nggak jadi masalah. Perusahaannya bukan di sini kok, nggak jadi masalah. Yang penting gue beli saham, gue dapat keuntungan, dilihat prospektus dari sahamnya tersebut baik atau enggak gitu loh. Nah dari situ yang penting dia dapat keuntungan. Nah itu cara bermainnya globalis, berbeda dengan nasionalis. Nah Cina ini kan sangat nasionalis. Jadi ya dia bermain secara global untuk memenangkan untuk menjaga, untuk memproteksi nasionalismenya mereka. Dan regulasi yang dibuat menjadi ketat itu Jack Ma dibuat kesulitan. Bayangin ya, Jack Ma itu mudah sekali IPO di Wall Street ya, di New York Stock Exchange. Tapi kenapa bisa gagal? Bisa gagal ketika mau IPO di Shanghai Stock Exchange. Ini kan aneh ya. Nah, tapi akhirnya, nah ini juga menjadikan spekulasi bagi banyak pengamat bahwa Jack Ma akan muncul lagi ke publik dengan standar-standar yang berbeda. Dan ternyata benar, Jack Ma itu muncul lagi pada 20 Januari 2021 ya, untuk pertama kalinya setelah 3 bulan absen dari muka publik. Kemunculan ini dilaporkan pertama kali oleh Time News. Ma muncul dalam sebuah siaran langsung di konferensi video untuk menyapa 100 guru di pelosok China. Dalam video berdurasi 50 detik, ya cuma 50 detik, mengenakan pakaian berwarna navy dan berbicara singkat di depan kamera, tidak diketahui dari mana melakukan siaran tersebut, hanya tampak sebuah ruangan dengan latar belakang sebuah dinding dengan lukisan The Jack Ma Foundation and Alibaba Group. Mardigo Wawik memprediksi bahwa ketika Jack Ma ini kembali, dia akan
berpenampilan berbeda, berpenampilan tidak akan mengkritisi pemerintah lagi, tidak akan bersuara lantang lagi, dan kemungkinan dia akan lebih miskin 70 hingga 90%. Kita lihat apakah benar. Jadi Jack Ma ini adalah orang kaya yang tinggal di negeri yang tidak tepat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari kisahnya Jack Ma ini. Di podcast selanjutnya saya akan kasih tahu kepada kawan-kawan sekalian. Saya juga banyak belajar dari Jack Ma. Salah satunya adalah tentang konsep alignment, konsep mensejajarkan pikiran. Ini adalah sebuah konsep untuk para leaders sebetulnya, untuk para pemimpin. Nah ini nanti kita bisa duplikasi, bisa aplikasikan di tempat kita masing-masing. Jadi kita semoga teman-teman mau bersabar. Saya upload di podcast yang selanjutnya. Thank you, terima kasih yang udah mendengarkan sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.